Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan, oleh Majelis Jemaat Gemit Agape Kupang menetapkan tema untuk hari ini ialah ragu sama dengan tidak percaya. Masih dalam minggu-minggu penampakan Tuhan Yesus. Karena itu saya mau ajak kita renungkan satu bagian pembacaan Alkitab. Terambil dari Injil Lukas pasal 24. Injil Lukas pasal 24 ayat 36 sampai ayat yang ke-49. Injil Lukas pasal 24 ayat 36 sampai ayat yang ke-49. Yesus menampakkan diri kepada semua murid. Dan sementara mereka bercakap-cakap tentang hal-hal itu, Yesus tiba-tiba berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata kepada mereka, "Damai sejahtera bagi kamu." Mereka terkejut dan takut dan menyangka bahwa mereka melihat hantu. Akan tetapi ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu terkejut? Dan apa sebabnya timbul keraguan-raguan di dalam hatimu? Lihatlah tanganku dan kakiku. Aku sendirilah ini. Rabalah aku dan lihatlah. Karena hantu tidak ada daging dan tulangnya, seperti yang kamu lihat ada padaku." Sambil berkata demikian, ia memperlihatkan tangan dan kakinya kepada mereka. Dan ketika mereka belum percaya karena girangnya dan masih heran, berkatalah ia kepada mereka, "Adakah padamu makanan di sini?" Lalu mereka memberikan kepadanya sepotong ikan goreng. Ia mengambilnya dan memakannya di depan mata mereka. Ia berkata kepada mereka, "Inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa dan kitab Nabi-Nabi dan kitab Mazmur." Lalu ia membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Katanya kepada mereka, "Ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Dan lagi, dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa mulai dari Yerusalem. Kamu adalah saksi dari semuanya ini. Dan aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku. Tetapi kamu harus tinggal di dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi." Demikian firman Tuhan. Berbahagia setiap orang yang mendengar firman, memelihara dan melakukan dalam hidupnya setiap hari. Haleluya. 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 Shalom. Sekali lagi, shalom. Ragu sama dengan tidak percaya. Saya mau tanya, saudara ragu-ragu? Saya lihat ini banyak muka yang ragu-ragu. Tapi saya kira betul ini teks ini. Ini tema ini. Ragu sama dengan tidak percaya, dan siapa yang ragu-ragu biasa sulit selamat itu. Kecelakaan biasanya terjadi bagi mereka yang kalau mau langgar tidak langgar, mau mondor tidak mondor. Kalau mau maju-maju saja. Atau kalau mau berdiri saja, jangan maju sedikit, mondor. Maju sedikit, mondor. Celaka itu. Mau masuk, mau keluar. Jangan berdiri di depan pintu. Nanti halangi orang yang mau masuk. Itu ragu-ragu. Besok saudara akan terbang ke Surabaya. Saudara di atas pesawat dan para kru akan bilang begini, "Para penumpang yang terhormat, selamat datang di penerbangan Garuda Indonesia yang akan menerbangkan saudara dari Kupang menuju Surabaya. Penerbangan ke Surabaya akan ditempuh dalam waktu 1 jam dan 50 menit. Dengan ketinggian jelajah 36.000 di atas permukaan laut. Perlu kami sampaikan
bahwa penerbangan ini tanpa asap rokok. Sebelum lepas landas, kami persilakan Anda untuk menegakkan sandaran kursi, menutup dan mengunci meja yang masih terbuka di depan Anda, dan mengencangkan sabuk pengaman, dan membuka penutup jendela. Pimpinan penerbangan ini, Pendeta Yandi Menobe, Kopilot Simon Benu, serta seluruh kru awak pesawat yang bertugas mengucapkan selamat menikmati penerbangan ini. Dan terima kasih atas pilihan Anda untuk terbang bersama kami. Kenapa tadi ketika saya bilang pimpinan penerbangan pesawat ini Pendeta Yandi, saudara tertawa? Saya yakin bahwa kalau saudara di atas pesawat itu dan kasih tahu saya dengan Simon yang akan pimpin ini penerbangan, banyak yang minta turun. Kenapa saudara minta turun? Kenapa? Saudara tidak yakin dengan saya kah? Saya yakin bahwa sejumlah penumpang itu ragu dengan kemampuan saya. Karena yang mereka tahu, saya tidak mungkin membawa pesawat itu. Saya tidak mungkin. Saudara tahu, keraguan-raguan itu berurusan dengan tingkat kenal seseorang terhadap sesuatu atau seseorang. Kalau kita belum kenal, ragu-ragu. Atau kalau kita kenal bahwa dia ini hanya begini, pasti ragu-ragu. Jadi kalau iman ini sesuatu yang terus kita ragukan, periksa kembali kedekatan hubungan kita dengan Tuhan. Perkenalan kita seperti apa. Saudara kan tahu saya dengan pasti ini orang tidak mungkin menerbangkan pesawat. Karena itu saudara pasti tidak bisa. Begitupun dengan Tuhan. Iman itu kira-kira begini. Ada seorang anak duduk di atas tempat yang agak tinggi, kira-kira 2 meter atau 3 meter. Dia pembapa ada di bawah. Terus orang bilang, lompat. Kenapa lompat? Tanpa sedikit pun rasa takut. Kenapa dia berani lompat? Kan dia tahu dia pembapa di bawah. Yang biasa baca-baca buku penginjilan suka temukan ilustrasi ini. Satu saat Pak Charles Blondin mau pakai kawat sepanjang air terjun Niagara untuk langgar ke sebelah. MC bilang, saudara-saudara, apakah saudara-saudara percaya bahwa beliau bisa jalan di atas kawat ini dari ujung sini sampai sana? Semua bilang percaya. 1-2 sedikit ragu. Karena biasa beliau di dalam ruangan, tapi kali ini dia di tempat yang terbuka. Tapi dia coba jalan. Ternyata dia sampai di sana, semua orang tepuk tangan. Yang tadi tidak percaya, sekarang menjadi percaya. Yang berikut MC bilang begini, saudara-saudara masih percaya? Kalau Pak Blondin ini masih bisa jalan dari sini ke sana, tapi kali ini dia bawa gerobak isi pasir. Saya baru bilang, percaya. Saya baru bilang, oi, tadi jalan kosong, ini sekarang bawa gerobak. Tapi beliau coba jalan, ternyata sampai juga di ujung dengan selamat. Yang tadi tidak percaya, semuanya menjadi percaya dan bertepuk tangan. Yang terakhir, MC bilang, saudara-saudara masih percaya? Kalau beliau bisa jalan dari sini ke sana, percaya. Kali ini dia bawa gerobak, percaya. Tapi dia muat 1 orang di atas itu gerobak. Percaya? Saya baru bilang, oi, muat pasir beda dengan muat orang. Tapi ada beberapa orang percaya. Anda percaya? Iya. Percaya bahwa beliau sampai sana? Percaya. Muat orang? Iya. Kalau begitu Anda yang naik. Jangan saya. Saya batuk, jadi saya takut saya batuk, kita jatuh. Anda percaya? Iya, betul. Iya. Kalau begitu Anda yang naik. Aduh, jangan saya. Saya belum nikah ini. Semua yang percaya ditanya dan mereka tidak mau. Beliau bilang, kalau begitu pertunjukan selesai. Karena tidak ada yang mau naik di situ. Tapi ada satu anak kecil, dia lari di saya mau. Dia cepat-cepat naik di situ. Semua mata tertuju kepada anak itu. Pak Blondin mulai jalan. Penonton tegang. Mereka bernapas dengan hati-hati. Mereka takut kalau sampai mereka salah bernapas,
Jatuhlah Pak Blondin itu anak itu. Tapi ternyata mereka bisa sampai di ujung sana dengan damai, dengan selamat. Perhatian kepada anak ini bertambah. Don datang tanya, anak, kenapa lu berani? Lu tidak takut jatuh kok? Itu anak bilang, Pak Blondin itu saya pun bapak. Saya tiap hari tahu dia latihan bagaimana. Saya tahu bahwa dia tidak akan mencelakakan saya. Karena itu saya berani naik. Kalau itu anak kecil pun bapak nama Pak Yandi. Saya yakin dia takut. Tapi dia tahu betul dia pun bapak besok itu. Kira-kira seperti itu. Saudara, lantas kita baca teks ini untuk memberi penjelasan tentang ragu-ragu itu sama dengan tidak percaya. Awal dari teks ini mengingatkan kita perjalanan dua orang ke Emmaus. Kalau kita baca keseluruhan dari pasal ini, kita menemukan pesan bahwa murid-murid ada bersama-sama dengan Yesus, tapi mereka belum mengenal Yesus. Bahkan keraguan-raguan itu begitu besar. Oleh karena apa? Oleh karena tiga hal yang ingin saya sebutkan ini. Yang pertama, kalau kita belajar dari mereka yang ke Emmaus, mata mereka tertutup. Apakah yang menutup mata mereka? Yang menutup mata mereka adalah perhatian mereka kepada Yesus. Ekspektasi mereka sangat tinggi kepada Yesus. Oh, Yesus ini akan menjadi Mesias yang membebaskan kami dari penindasan Romawi yang kuat. Dalam semangat yang kuat tentang Yesus itu, ternyata kenyataan berlaku terbalik. Yesus yang mereka andalkan itu bahkan mati tak berdaya di hadapan mata mereka. Hal ini sungguh-sungguh menjadi selaput yang menutup mata mereka untuk mengenali ini. Kan tidak mungkin lagi. Bagi mereka tidak mungkin. Kenapa mereka tidak kenal? Yang kedua, oleh karena otak mereka yang tertutup. Jadi mata yang tertutup. Tetapi sekaligus otak mereka yang tertutup tentang firman Tuhan. Terhadap firman Tuhan yang dalam teks tadi kita temukan. Anak manusia itu harus menggenapi seluruh nubuat dalam kitab-kitab perjanjian lama. Tapi sungguh-sungguh memang pemahaman mereka tentang itu menjadi tertutup. Yang ketiga, kenapa mereka tidak mengenalinya? Sampai-sampai mereka begitu ragu-ragu. Oleh karena mereka sungguh-sungguh kehilangan damai sejahtera. Tidak ada damai dalam hati mereka. Salam pertama yang Yesus sebutkan bagi mereka ialah damai sejahtera bagimu. Karena dia tahu murid-murid waktu itu sungguh-sungguh terguncang iman mereka. Orang yang terguncang imannya kehilangan damai sejahtera. Dan orang-orang yang kehilangan damai sejahtera akan sulit sekali untuk percaya dengan segenap hati. Karena tidak ada damai dalam hati. Paling tidak, saudara-saudara, dari tiga hal ini akan menunjukkan kepada kita sesuatu tentang benarkah kita ini adalah orang-orang percaya, atau mata kita sementara tertutup oleh karena pemahaman dan pengenalan kita yang bermasalah tentang Tuhan, ataukah otak kita tertutup karena tidak mampu untuk mengkonversi firman Tuhan itu dalam kehidupan kita, dalam perjalanan dengan Yesus. Ataukah oleh karena pekerjaan, tanggung jawab kita, masalah-masalah kita, dan kita kehilangan damai sejahtera. Saya mau ajak kita renungkan satu dua hal di sini. Yang pertama, orang yang percaya itu akan memahami dengan baik, tanpa sedikit pun keraguan-raguan, bahwa Tuhan yang bangkit itu bukan hantu atau halusinasi. Saya antara tidur atau tidak tidur waktu itu. Dia sendiri mau percaya, dia ragu-ragu karena waktu itu dia tidak tahu dia tidur atau tidak tidur. Yesus menjelaskan kepada murid-murid dengan baik bahwa dia bukan hantu.
Ini sebuah penjelasan yang baik tentang kebangkitan itu. Ini dagingku. Hantu tidak punya tulang dan daging. Sekaligus Yesus ingin menjelaskan, cara kerja Tuhan tidak sama dengan cara kerja hantu. Tuhan, hantu. Itu dua hal yang berbeda. Hantu itu dia bekerja karena mana? Angkat tangan yang tahu hantu. Di sini tidak ada. Yang berkawan dengan hantu tidak ada. Berarti berkawan dengan siapa? Dengan Tuhan. Tapi cara kerja Tuhan tidak sama dengan kerja hantu. Yang penuh mistik, penuh magis. Tetapi orang-orang beriman hari ini ingin Tuhan bekerja seperti hantu. Dan keraguan-raguan kita makin besar. Padahal Tuhan berproses secara alamiah sekali, dekat dengan kehidupan sehari-hari. Adakah padamu makanan? Adakah padamu makanan? Maka mereka memberikan kepadanya sepotong ikan goreng. Terlalu dekat Yesus ini dengan kehidupan sehari-hari daripada murid-murid. Harusnya ini juga yang saya katakan kepada saudara. Terlalu dekat Tuhan itu kepada kita dan kehidupan kita sehari-hari. Persoalannya adalah, sadarkah kita bahwa Tuhan dekat dengan kita sehari-hari atau tidak? Banyak orang memisahkan terlalu jauh antara kehidupan kesehariannya dengan kehadiran Tuhan di sekitarnya. Akhirnya ketakutan dan keberanian adalah sesuatu yang dipertanyakan sekali dalam kehidupan orang-orang beriman. Kita takut hantu, kita takut setan. Tetapi sekarang apakah kita mau bahwa kehadiran Kristus itu mendominasi hari-hari kita? Supaya keraguan-raguan itu tidak ada. Ada kira-kira 1 bulan lalu, kami mau ke Air Nona kalau tidak salah. Di atas mobil itu ada Dona, Gian dengan kembar 2 orang dari Air Nona, dengan ada ponaan 1 dari Soe. Mereka mau cerita film setan. Tetapi rupa-rupanya ini 5 anak ini takut. Dia mau cerita film setan, tapi dia takut. Maka saya dengar Dona ajak dorang. Karena kita takut, lebih baik kita berdoa baru habis itu kita cerita. Jadi saya dengar dong berdoa. Kalimat doanya sepotong. Saya dengar Dona berdoa, Tuhan, kami mau cerita setan tapi kami takut. Karena itu Tuhan tolong jaga kami supaya kami tidak takut. As itu dong mulai cerita ulang sambil tertawa. Apakah doa sebegitu kuatnya bagi ini anak-anak? Sampai setelah berdoa habis itu mereka tidak takut bercerita. Kita ikuti banyak sekali pelatihan tentang penginjilan atau apa namanya. Dong suka pakai cara yang sederhana untuk kasih tahu kita bagaimana mengabarkan. Bagaimana kasih masuk gajah di dalam kulkas? Kita pusing setengah mati. Gajah macam mana? Kulkas macam mana? Dia pun paha taruh di mana? Dia pun telinga di mana? Anak kecil kan tidak begitu. Bagaimana cara memasukkan gajah ke dalam kulkas? Ya tinggal buka pintu kulkas, kas masuk, tutup kembali. Selesai. Tapi kita yang susah pikir setengah mati. Ini kulkas ukuran berapa? Kalau beli di harga berapa? Kita yang pikir pusing. Akhirnya keraguan-raguan itu besar ketika kita diberi pertanyaan-pertanyaan itu. Bagaimana kasih masuk gajah ke dalam kulkas? Mungkin dalam konteks ini kita harus seperti anak-anak. Supaya percaya dengan segenap hati. Harus begitu. Kedua. Apa yang ingin ditunjukkan Yesus pada kisah tadi? Mengajak saya dan saudara untuk percaya bahwa orang-orang yang tidak ragu-ragu adalah mereka yang menaruh perhatian begitu besar pada kisah salib itu.
Ini kisah yang luar biasa, di mana seorang sahabat mau mati bagi sahabat-sahabatnya. Ini kisah yang begitu luar biasa. Ada apa di situ? Hanya ada satu. Hanya ada cinta kasih yang besar. Cinta kasih yang besar itu yang membuat orang tidak ragu-ragu. Cinta kasih yang besar itu yang membuat orang melangkah melewati batas-batas. Cinta kasih yang besar itu yang membuat orang sadar siapa dirinya, penerimaannya, dan seterusnya terhadap Tuhan. Kalau begitu, kesimpulannya sederhana. Kalau kita masih ragu-ragu, jangan-jangan cinta kita kepada Tuhan belum tulus. Cinta itu buta. Dia meraba-raba saja. Karena tipu ju percaya. Cinta kurang lebih begitu. Serahkan sepenuhnya. Tetapi yang ketiga, untuk memberi kesimpulan kepada dua hal itu. Oleh karena sekarang dia tahu bahwa Kristus itu bangkit dengan suku. Sebagai sebuah pribadi yang sungguh-sungguh ada. Dan berdasarkan refleksi yang kuat kepada cinta Kristus sampai kepada kayu salib itu, maka orang yang percaya adalah orang yang tidak ragu-ragu untuk memberitakan kepada dunia ini. Menurut teks tadi, segala bangsa harus mendapat berita ini, karena berita ini benar. Berita ini bukan berita bohong. Dan kalau kita tahu berita itu benar, berita itu harus disampaikan kepada semua orang, seluruh bangsa. Dan pertanyaannya sekarang, apakah saudara berani untuk menyampaikan berita itu ke seluruh dunia? Itu tanda tanya paling besar. Berulang-ulang kali di mana-mana kita dengar kalimat ini, bahwa kalau Tuhan datang, Tuhan tidak tanya berapa gereja kita bangun, ada berapa banyak orang kita bawa kepada Tuhan, tapi ada berapa jiwa yang mendengarkan dan dibawa kepada Tuhan. Saya bilang kepada saudara bahwa membawa orang kepada Tuhan menjadi sebuah kewajiban, tugas, tanggung jawab terbesar dari orang-orang percaya. Tapi masalahnya adalah membawa orang datang kepada Tuhan itu gampang kok susah. Susah kok gampang. Banyak orang akan bilang susah. Kenapa? Ada kemungkinan karena dia juga ragu-ragu. Belum omong saja dia pun pikiran terlalu banyak. Misalnya saya omong kok takuju begini, takuju begitu. Kenapa hidup dan takuju-takuju? Ada satu penyakit di dunia ini yang dia nama penyakit takuju. Bukan saja untuk menyampaikan Injil. Orang baru beli oto baru dia yang takuju. Dia sudah ada oto baru. Orang ada istri baru dia yang takuju. Bepu kawan begitu 2 hari sah. Dia takuju habis dia sumate. Hati-hati dan takuju itu. Jangan takut, beritakanlah. Dan saya ingin bilang kepada saudara, pertobatan itu pekerjaan Roh Kudus. Kerjakanlah bagianmu. Dan biarkan Tuhan kerjakan bagiannya. Tugas kita beritakan. Nanti dia bertobat kok tidak, itu pekerjaan Roh Kudus. Tapi kita tidak pernah beritakan. Pak mau beritakan ke mana? Itu orang pembareok. Kita jadi takut sekali. Coba beritakan. Gampang demi nama Tuhan. Saya ingin bilang kepada saudara, memberitakan tentang keselamatan itu sesuatu yang gampang sekali. Saya pernah bilang kepada saudara, saya menginjil banyak dan ada 2 kali ini catatan yang paling saya ingat. Pulang pelayanan dari Atambua, tadi saya kasih tahu saudara, naik bis Malang, tahu sendiri bis Atambua pulari itu. Saya duduk dengan satu orang, kami 2 umur mungkin sama, walaupun saya sedikit lebih bersinar. Pas lampu saudara ini, saya bilang dia, Bu, kira-kira kalau oto lari kincang begini kota balik kita mati, Bu yakin masuk surga kok tidak? Dulu sembarang.
Ternyata dia takut juga. Dan saya kasih tahu dia, kawan, saya dulu begitu juga, saya takut. Saya takut dulu. Tetapi setelah saya tahu bahwa Yesus itu lahir untuk saya, dia mati bagi saya, dia bangkit bagi saya, dia naik ke surga bagi saya. Sekarang saya yakin mati dimanapun, dengan cara apapun, kapanpun, saya yakin pasti masuk surga. Seperti itu. Tolong katakan kepada orang-orang, tapi jangan di samping kiri kanan dong justru dengar. Beritakan lagi kepada orang lain. Saya melayani di Keneno. Saya mau pulang ke Soe, kira-kira 6:30 malam, jam 7 kurang. Daerah itu kan daerah perbatasan Amanuban, Amanatun, jadi sedikit rawan. Ada satu nona kerja di Plan Internasional di Soe. Rupa-rupanya dia mau dari Oenlasi pulang ke Soe. Dia tunggu orang, kalau ada yang datang bisa jalan sama-sama. Dia juga pakai motor. Dia tunggu di bundaran di Oenlasi itu. Tiba-tiba dia dengar bunyi motor dari bawah datang menuju Oenlasi. Dan itu saya. Bukan boy, itu saya. Pas saya sampai di dekat dia itu, dia langsung lompat ke tengah jalan. Dia bilang, "Kak." Saya dalam hati, "Kak, nah." Itu siang makanya dia bilang, "Kak." Itu malam makanya dia bilang, "Kak." Kalau siang pasti dia bilang, "Om." Tapi sudahlah, manfaatkan itu malam. Waktu dia bilang, "Kak," saya langsung bilang, "Iya, Dek." Gitu, biar berimbang sedikit saudara, tidak mungkin dia setengah mati bilang, "Kak," terus saya bilang, "Omong deng." Kan tidak mungkin. "Kak, iya, Dek. Kakak mau pisau Iya. Boleh kita sama-sama?" Saya bilang, "Kenapa tidak?" Kita jalan sama-sama. Saya ambil jalan kiri, dia ambil jalan agak di tengah. Kira-kira 3 kilometer sampai Kie. Kie di mana nanti baru cari Ada orang satu bawa motor, lari kencang sekali. Hampir serempet dia, lari terus. Saya tahu bahwa dia marah sekali. Saya bilang, "Non, itu anak yang tadi bawa motor tuh kalau celaka, mati, kira-kira dia masuk surga kok tidak?" Itu namanya, ya macam begitu tuh tidak masuk itu. Tidak masuk. Terus saya bilang begini, "Tapi kalau misalnya nona yang jatuh motor kok mati, masuk surga kok tidak?" Dia bilang, "Tahulah ini." Lalu apa bedanya sekarang? Apa bedanya? Apa bedanya orang yang bergereja dan orang yang tidak bergereja? Kalau kita ternyata ragu-ragu semuanya, apa bedanya? Sekarang saya bilang kepada dia, saya bilang, "Non, kakak juga dulu begitu. Kakak takut. Tetapi setelah kakak tahu dengan pasti bahwa Yesus itu lahir untuk saya, mati untuk saya, bangkit untuk saya, dan naik ke surga untuk saya. Sekarang saya yakin, mati dimanapun, kapanpun, dengan cara apapun, saya pasti masuk surga." Yakin itu. Kakak bisa saya yakin itu? Iya. Terus saya berdoa untuk dia. Kami di atas motor berdoa sambil jalan. Tapi saya tidak tutup mata. Berani tutup mata kami selesai, Bapak. Karena motor jalan. Segampang itu memberitakan firman. Segampang itu membawa orang datang kepada Tuhan. Segampang itu. Harus berapa kali saya bilang kepada saudara bahwa segampang itu. Berapa harga itu jiwa di hadapan Tuhan. Berulang-ulang kali saya bilang waktu Yesus pergi ke Gerasa, meninggalkan hiruk pikuknya orang yang menikmati itu mujizat-mujizat Tuhan. Dia pergi ke Gerasa hanya untuk berjumpa dengan satu orang yang kerasukan legion. Ribuan roh jahat yang dalam dirinya membuat orang itu jahat. Jahat bagi dirinya, jahat bagi orang lain. Dia memukul-mukuli dirinya dengan batu. Dirantai sekalipun beberapa kali, dia putuskan rantai itu karena roh jahat itu sebegitu kuatnya. Oleh beberapa orang.
oleh beberapa orang. Ini orang lebih baik mati daripada dia hidup dan bikin susah orang lain. Tapi tidak seperti pikiran Yesus. Yesus sampai dan roh-roh jahat itu bilang, hei, apa urusanmu dengan kami, hai Yesus, anak Allah yang hidup. Injil Markus mencatat, di daerah itu ada penjaga-penjaga babi yang sementara menjaga kawanan babi mereka, kurang lebih ada 2.000 ekor babi. Roh-roh jahat itu bilang, biarkan kami keluar kepada babi-babi itu. Yesus membiarkan roh-roh jahat itu masuk ke babi-babi itu, dan matilah babi-babi itu. Orang-orang itu mengalami kehilangan pekerjaan yang serius. Mereka pergi ke kampung, kasih tahu orang-orang kampung, dan orang-orang kampung datang mengusir Yesus dari tempat itu. Pertanyaannya, apakah Yesus tega membuat orang kehilangan pekerjaan? Jawabannya tidak. Tetapi kenapa Yesus biarkan babi-babi itu mati? Dalam struktur budaya Yahudi, babi itu haram. Tapi yang haram ini dorang bisa pelihara sampai 2.000 ekor. Sementara satu jiwa yang hampir binasa itu mereka biarkan. Itu yang Yesus marah. Alangkah lebih baik 2.000 ekor babi mati daripada ada satu jiwa yang binasa. Lebih baik 2.000 ekor babi mati daripada satu jiwa binasa. Sekarang tolong kali, kalau babi satu ekor 2 juta, babi guling. 2.000 ekor berapa? Itu harga satu orang gila. 2.000 kali 2 juta berapa? Berapa coba? 4 miliar rupiah waktu itu. Harga satu orang gila yang tidak dianggap oleh masyarakat. Dan saudara tahu, siapakah orang gila itu? Orang gila itu kemungkinan besar suamimu. Orang gila itu kemungkinan besar istrimu. Orang kerasukan setan itu kemungkinan besar anak-anakmu. Kemungkinan besar orang tuamu. Yang selama ini kau diamkan saja dan tidak pernah bilang apa-apa. Alasannya keraguan-raguan untuk mengatakan, omong kau bab tua marah, atau omong kau bab tua bilang omong deng. Sebentar pulang, beritakan, kasih tahu. Kalau kita tahu dengan pasti. Saya di Alor ini, saya dapat cerita satu. Saya tidak lihat nomor cerita kejadian ini. Saya bilang orang kalau tidak tahu pasti ini begini. Ada satu orang nama Simon. Dia meninggal. Dia mati. Tahu mati? Meninggal tuh ya mati kok tidak. Banyak pelayat. Malamnya persiapan untuk besok mau kubur. Besok atau lusa mau kubur, ada orang datang kasih tahu bilang, ini bos saudara dong, nanti kami mau titip sesuatu ke Simon. Jadi ini orang dong berpikir positif saja. Keluarga bilang, aduh terima kasih karena sudah datang lihat Simon. Tapi besok baru saya bawa. Iya. Besok ternyata yang datang bilang mau titipkan ini, dia datang bawa sesuatu, ada bungkusan di situ. Ada baju, ada celana. Mau buat apa ini? Terus yang bawa ini kasih tahu, itu waktu bab tua mati. Kita tidak sempat taruh ame bab tua pun baju kesayangan dan celana kesayangan ini. Jadi pas Simon mau ini yang kita rencana titip di Simon pun. Waktu dong cerita baru sampai situ saya bilang, tolong kasih tahu biar Simon sendiri tidak tahu dia pergi mana. Saudara bayangkan betapa kita tidak dalam kepastian itu. Lalu untuk apa kita bergereja bertahun-tahun kalau hidup tanpa kepastian? Kita ragu-ragu sekali bahwa Yesus menyelamatkan sekali. Tidak usah titip di Simon. Mau bikin apa? Saudara lihat betapa hidup kita masih ada dalam ketidakpercayaan yang serius kepada Tuhan. Mati habis itu.
Saya disabu kok, marah ini orang dong. Mau tutup peti kok kubur yang Bapak Pendeta. Sabar sedikit Bapak sabar sedikit. Saya bilang kok kenapa? Yang dari rumah ada lari datang. Dia pun anak kok, bukan Bapak. Dia ada ame Bapak tua pun kacamata. Saya bilang di sana tidak bagaya. Masih hidup ini pakai jas sudah, bagus-bagus, ganteng-ganteng sudah. Daripada mati baru orang kasih pakai. Tidak ada yang lihat lagi. Masih hidup ini pastel sudah. Kayak saya nih. Sumati baru jas baru, sepatu baru. Sepatu dong kan begini, tuh tidak injak di tanah begini. Ada harga lah di situ. Memangnya kita jalan begini kok. Hiduplah dalam beriman, dalam percaya yang sungguh kepada Tuhan. Saudara akan menikmati kehidupan dalam damai sejahtera. Sejahtera. Percaya itu damai. Damai sejahtera. Saudara tidak damai kok. Mau pakai sepatu begini. Keempat, orang yang percaya kepada Tuhan. Dalam teks tadi berkaitan dengan murid-murid. Yesus bilang, aku akan memberikan kepadamu apa yang telah dijanjikan oleh Bapakku. Tapi engkau harus dulu tinggal di Yerusalem. Tinggal dulu di situ. Sampai aku memperlengkapi engkau dengan kuasa dari Yang Maha Tinggi. Apa maksudnya bagi tema ini? Orang yang tinggal dengan Tuhan itu membuka hatinya, membuka dirinya untuk diperlengkapi. Saudara tahu, keraguan-raguan kita untuk menyampaikan sesuatu kepada orang lain karena kita merasa belum terisi dengan apa-apa. Kan pekerjaan penginjilan ini selalu dimulai dari pertanyaan, nanti saya omong dari mana, mulai ke mana, berhenti di mana. Misalnya kalau saya omong ke dia sudah tahu, kan itu dia persoalan. Buka hati sedikit, Tuhan perlengkapi. Siapa tenggelam di dalam Tuhan, hilang nyenyak di dalam kasih karunia itu, dan Tuhan mulai buka sedikit untuk dia makin mengerti. Tetapi hati-hati dengan hal ini, saudara-saudara orang beriman yang percaya. Kenapa seringkali konflik kita terjadi? Kenapa seringkali kita bertengkar? Karena kita diperlengkapi, semua pegang senjata, semua pegang busur anak panah, tapi kita tidak ada tempat untuk perang. Kita semua pegang senjata, tapi tidak ada lawan yang kita lawan. Lama-lama kita balik, kita baku lawan kita dengan kita. Tetapi kalau orang fokus pada sesuatu yang penting di luar setelah dia diperlengkapi, dia tidak akan saling baku lawan. Itu hari saya bilang kepada saudara, kalau saya dan Kak Edwin, kami dua mau perang dengan orang di sana. Kami dua pegang senjata. Kami dua merayap dari satu bangku ke bangku yang lain. Ada ikat bendera di situ. Musuh juga merayap dari satu tembok ke tembok yang lain. Dalam serius pegang senjata itu, tiba-tiba saya injak Kak Edwin pun kaki. Kira-kira Kak Edwin marah kok tidak? Marah kok tidak? Ada kemungkinan marah. Tapi karena ada sesuatu yang lebih penting di sana, tidak ada waktu bagi Kak Edwin untuk marah saya. Karena ada yang penting. Tapi misalnya tidak bikin apa-apa, botong duduk terus saya taruh kaki di bawah tuapung sepatu. Tapi bukan yang begini ya. Itu minimal waktu lu sana ada mata kok. Minimal begitu. Kita fokus pada sesuatu yang ada di sana. Saudara, kepastian itu penting. Sangat penting. Seperti kepastian kita untuk menyatakan sesuatu kepada orang lain. Kalau tidak, kita juga dalam kategori tidak percaya. Kasih tahu orang itu susah. Hal-hal gampang saja. Saudara kita ini kalau lihat orang punya kotoran sedikit di sini, berani kasih tahu? Kita mau kasih tahu dia tuh ke mana kok.
Kita lihat dia. Herannya kita tidak kasih tahu dia, tapi kita kasih tahu orang lain. Kita bilang, kasih tahu dia itu. Kasih tahu dia. Kalau tidak, kalau Anda tidak punya keberanian kasih tahu, hubunganmu dengan Tuhan pun terganggu. Siapa yang tidak peduli secara baik kepada orang-orang yang ada di sekitarnya, hubunganmu dengan Tuhan pun terganggu. Saya ingat saya pernah kasih tahu saudara, kami melayani di Sabu itu kan biasa duduk di Amukelaga. Kalau ibadah Rion itu duduk di Amukelaga. Amukelaga itu rumah panggung, rumah dek. Kami duduk di situ, atau dong buka tikar besar-besar, terus kami duduk mulai beribadah di situ, sembahyang di situ. Jemaat banyak, reyon-reyon dong kumpul, terus pendeta duduk di mana tuh dong taruh lampu besar. Terus ada tuak manis di sebelah pendeta khotbah, permisi kau minum, khotbah lagi. Malam hari itu saya datang, dong senang sekali, namanya pendeta datang. Saya mulai berkhotbah dan mereka senang sekali. Saya bilang ini pasti khotbah kena ini. Mereka suka cita betul. Yang menarik adalah kami selesai ibadah, dorang masih senyum-senyum. Saya mulai pikiran dengan dompu senyum itu. Saya tanya, jemaat, kamu senyum-senyum apa? Dorang tambah senyum lagi. Akhirnya saya tanya satu diaken, Welmin Ceriu namanya. Saya bilang, Nadau, kamu senyum-senyum apa? Dia cepat-cepat ambil kertas satu, dia tulis dengan satu ballpoint. Terus dia antar pi saya. Saya penasaran dengan isi itu. Saya cepat-cepat buka, ternyata dia tulis bilang begini. Maaf, Pak Purosleting tidak tarik. Saya marah itu. 1 jam kita sama-sama ini. Saudara lihat ada masalah di saya, saudara diam-diam itu. Saya tidak mau tarik lagi, sudah biar saja. Saya mau tanya saudara, tadi orang sembahyang baik atau tidak? Tadi orang ibadah baik atau tidak? Baik atau tidak? Kenapa tidak baik? Ada sesuatu yang tidak terselesaikan menyangkut saya. Saya sakit. Ya saudara lihat hubungan dengan Tuhan tuh terimplikasi dalam hidupmu dengan sesama. Jangan ragu-ragu untuk katakan maaf. Jangan ragu-ragu untuk minta ampun. Juga jangan ragu-ragu katakan aku cinta padamu. Dia ragu-ragu. Saudara masih ragu kok. Apa yang terlalu dipertahankan? Harga diri kah? Apa? Kasih tahu dia, jangan ragu-ragu. Tuhan bekerja dengan baik dan luar biasa. Kami PA di gereja Silo. Ada seorang penatua. Dia sekaligus seorang polisi. Dia bilang kepada saya, Pak Pendeta, saya mohon sebuah jalan keluar, tip atau apa namanya, tips atau apa namanya. Pak Pendeta, rayon tempat saya melayani itu banyak orang tukang judi di situ, banyak orang tukang minuman keras di situ. Ada banyak kejahatan di situ dan saya tahu Pak. Setiap kali saya lewat dan buat itu di pinggir jalan, saya tahu Pak. Di satu sisi saya polisi Pak, di satu sisi saya penatua. Hati saya juga tidak terima, tapi bagaimana mengatakannya? Saya senyum, sedikit tertawa. Beliau bilang begini, Pak Pendeta, terlalu murahkah saya punya pertanyaan sampai Pak sesinis itu untuk tertawa? Saya bilang tidak begitu. Tetapi saya percaya bahwa ada satu hal ini tidak pernah Pak lakukan. Saya percaya hal ini tidak pernah Pak lakukan, makanya Pak kebingungan. Dia bilang, apa itu Pak? Saya bilang dia, Pak pernah berdoa untuk itu orang kok. Pernah. Dia tertunduk dan sedikit air matanya jatuh. Kita masih banyak mencari strategi duniawi ini. Padahal atas satu langkah yang paling luar biasa adalah tanpa ragu saudara harus berdoa bagi mereka. Saudara sekarang pulang, bikin buku catatan. Setiap hari berdoa dan tulis satu nama di situ. Tanpa ragu saudara akan menemukan. Tulis Tulis nama pertama. Laurentius Lulu. Tuhan saya rindu Pak Laurentius Lulu bertobat.
Nama kedua, Yandi Manobe. Tuhan saya rindu. Sebut semua. Kadang-kadang Anda boleh menyebutkan nama yang ke-100, Agnes Monica. Pekerjaan pertama Tuhan itu luar biasa, saudara. Dan pulang lakukan itu, saudara akan melihat di waktu Tuhan tidak ada yang mustahil. Kalau saudara percaya itu. Orang-orang Alor, mungkin hanya di daerah Kepala Burung atau seluruh Alor, saya tidak tahu. Tapi dong punya satu mekanisme cari tahu orang yang curi itu mekanisme tanpa keraguan, dan saya kira itu luar biasa. Jadi kalau ada orang pencuri, dicurigai ada beberapa orang yang mencuri, dong punya cara ini mengerikan. Tapi luar biasa itu. Ini dong panggil semua, katakan kita ada 10 orang yang dicurigai, semua pergi ke laut. Terus hitung 1, 2, 3, semua celup kepala di dalam air laut. Siapa yang angkat kepala lebih dahulu, pasti dia yang curi. Dan benar. Saya coba pakai pendekatan ilmiah untuk itu, tapi sulit. Dan yang orang ini bilang ke saya, Pak Pendeta, kami semua sepakat hal itu. Kami semua yakin hal itu. Sehingga orang-orang yang betul-betul dia rasa dia yang ambil, dia akan tertuduh dalam hatinya. Dan kalau dia kehilangan damai sejahtera dalam hatinya, dia tidak akan bertahan di dalam air laut. Tidak akan. Saya mau tanya saudara, saudara bisa punya keyakinan begitu? Saya bayangkan ini kalau saya dengan Iki Bire yang mau tondok, Iki tiap hari berenang di laut. Dia taruh pi begini bis 2 jam. Maka pasti saya yang angkat kepala duluan. Pasti orang di atas pasti botak yang angkat itu. Pasti. Butuh sebuah keyakinan bersama. Butuh sebuah keyakinan bersama. Saudara, air laut itu asin. Asin kok tidak? Tapi kalau kita satu dunia sepakat bahwa dia manis. Dia manis. Air laut itu asin. Tapi dalam keyakinan bersama kita bilang air laut itu manis. Manis. Tapi betapa sulitnya kita membangun keyakinan bersama. Kalau gitu mari pulang Pulang langsung beli buku Tulis nama satu-satu. Saudara doakan. Saudara lihat nanti bagaimana dalam kepastian Tuhan mengerjakan sesuatu bagimu. Tuhan memberkati kita dengan firman-Nya.